mendengarkan testimoni seorang dokter dari Malang. Dia mengidap paru-paru, juga kena COVID. Apa kok kita akan tayangkan cukup panjang, tapi ini perlu betul-betul disimak agar kita paham dan sangat bagus sekali ya. Bagaimana beliau mengatasi kansernya masih pertama itu sangat penting. Dan ini saya jelaskan dan juga cakra 5, cakra 4 kemarin, cakra 7. Pertolongan pertama ini sangat penting apabila kita sewaktu-waktu ada serangan jantung atau GERD, langsung kita berikan aja cakra 7, jantung dan ulu hati. Karena GERD ini sekarang ini kalau sampai naik ke jantung bisa menjadi masalah besar. Tapi kita sudah belajar langsung aja berikan. Dan pertolongan pertama misalnya ada yang di tengah jalan, di tempat umum, kita tahu ada orang yang tahu-tahu jatuh. Cara terapinya kita bagaimana? Pertolongan pertama kan rujuk jatuh. Sekarang ini di depan umum ada orang jatuh. Terapinya bagaimana? Kita pakai jarak. Di atas cakra 7 kasih jarak, di jantung kita kasih jarak, di posisi tubuh kita diatur yang baik, tutup mata kita terapi. Kalau ditanya orang atau polisi yang tanya, saya lagi doa. Ya. Karena kalau kita terapi tempel, orang nggak tahu pas orang itu meninggal kalau kita di masyarakat, kita kena masalah hukum. Ya, kita menolong ya pakai jarak. Nanti kapan diperagakan? Ya, silakan. Para guru longitologi, para senior longitologi yang dari Surabaya, dan teman-teman seluruh panitia dan Bapak Ibu sekalian peserta longitologi pada hari ini. Saya tadinya saya ini sudah sering dimintai testimoni. Maunya saya tidak mau. Tapi karena saya ini sebagai dokter, akhir-akhir ini banyak pasien yang muda-muda usianya 40. Usianya 40 itu banyak yang kena kanker. Di ruangan ini aja ada 2-3 orang perempuan yang pernah kena kanker. Ada seorang pria yang juga pernah kena kanker, peserta ini. Termasuk saya sendiri sampai saat ini kena kanker. Jadi saya mau testimoni, saya mau menceritakan pengalaman saya sebagai penderita kanker yang ada kaitannya dengan longitologi. Ya, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian peserta. Saya ini dari kecil sampai jadi dokter, itu saya hidup sehat, makanan sehat ya, yang lemak, jeroan saya tidak makan. Saya mulai SD sampai jadi dokter, sampai terakhir sebelum nama saya sesak, itu saya olahraga terus, tidak pernah berhenti. Tapi tiba-tiba suatu pagi
saya baru tidur, gosok gigi, saya mengeluarkan darah di wastafel itu, kok ada gumpalan hitam. Waktu itu saya mikir, oh ini sisa makanan tadi malam. Sudah tidak saya pikir. Besok paginya bangun, gosok gigi, saya keluarkan dahak lagi. Ada yang warnanya coklat. Saya coba batukkan, keluar lagi coklat sampai 3 kali coklat. Nah itu saya pikir ini ada sesuatu di paru-paru saya. Langsung saya foto ke rumah sakit. Foto dada, ternyata hasilnya itu dari radiolog mengatakan bahwa saya ini hasil fotonya itu metastase dari kanker. Metastase itu artinya dari satu kanker yang menyebar ke paru-paru, ke tulang belakang saya ini yang ruas ke-10, sama di leher kiri saya ini ada kankernya. Waktu itu saya langsung terkejut. Wah, saya ini kok kena kanker stadium 4. Saya mikir hidup saya ini paling tinggal setengah tahun atau paling lama 1 tahun. Saya pulang ke rumah, saya tidak berani bilang sama istri ya, sama anak-anak. Saya takut mereka susah. Tapi rupanya Tuhan ini memberi petunjuk sama saya. Kamu nggak bisa, manusia ini nggak bisa hitung-hitung umur. Ya, ada orang yang muda, sehat, tiba-tiba dipanggil Tuhan meninggal. Ada orang yang stroke, koma sudah 1 tahun tidak meninggal. Jadi kamu nggak usah mikir umur itu miliknya Tuhan. Kapan kamu dipanggil ya sudah. Nah, dari situ saya langsung pasrah. Karena apa? Tidak ada dokter yang bisa menjamin bahwa orang yang kena kanker itu sembuh, bisa sembuh. Tidak ada. Terus kedua, ya, kanker itu, orang kena kanker itu yang pertama kali seperti saya stres, takut mati. Saya pasti akan mati, tidak lama ini akan mati. Nah itu orang kalau stres itu biasanya meninggal bukan karena kankernya tapi karena pikiran, takut mati. Jadi kalau ada yang kena kanker, keluarga atau teman disadarkan, tidak usah dipikir. Karena sejak itu saya sudah tidak pikir penyakit saya lupakan. Saya ada kegiatan di rumah sakit, saya hadir walaupun 5 jam. Hari ini pun saya juga masih sakit. Di bantu panitia saya juga bantu. Kalau ada kegiatan ini, pikiran tentang penyakit itu saya lupa. Jadi nggak usah takut, umur itu miliknya Tuhan. Jadi saya waktu itu sudah pasrah ya, Tuhan, saya pasrah sama kamu. Kalau hari ini saya dipanggil ya sudah terserah. Kapanpun saya sudah siap. Semua surat-surat, kartu ATM saya waktu itu saya bilang sama istri saya kena kanker stadium 4. Mereka tidak percaya. Karena saya waktu itu masih sehat. Saya masih PNS, masih bisa olahraga. Semua saya serahkan istri, terus kamu yang ngurus ini. Karena saya sewaktu-waktu saya bisa dipanggil Tuhan.
Jadi sejak itu saya ini tidak pernah bawa uang. Tadi mau ke sini saya lupa juga bawa uang. Untung saya diantar istri, jadi ada acara, nanti ada acara yang memasukkan di kotak dana itu. Saya tadi minta sama istri. Pokoknya saya lepas semua. Sudah saya ikhlaskan sewaktu-waktu saya dipanggil siap. Ya, itu pertama. Jadi perjalanan hidup saya, setelah saya tahu kena kanker, saya mencari asal kanker paru-paru saya ini, yang di tulang belakang sama di leher ini, saya harus PET scan. Adanya itu cuma di Jakarta. Tapi saya waktu itu ke Penang, saya putuskan ke Penang. Anehnya, saya di PET scan dicari sumber kankernya, tidak ketemu. Tidak ketemu. Tapi gambaran kankernya itu di kedua paru-paru saya ini ada. Modelnya gini ya, kalau di foto itu bulat-bulat seperti bubur mutiara. Bubur mutiara tahu ya. Itu ada di kedua paru-paru saya. Sepertiga sama tulang belakang saya. Di Penang, dokternya nyari sumber tumor asalnya itu tidak ketemu. Karena nanti kalau kemo, yang di kemonya itu diarahkan ke kanker yang asalnya itu nanti tidak ketemu. Tapi dokternya bilang sama saya, kamu besok harus kemo. Saya tidak pasrah. Wis terserah dokter, saya besok kemo, saya bersedia. Saya nginep di hotel untuk nunggu hari esok. Tapi anehnya ya, Tuhan itu selalu menolong saya. Sorenya saya menunggu waktu kemo itu di hotel, saya ditelepon oleh seorang dokter. Dokter ini kebetulan sepupunya istri saya. Dia ada di Jakarta mau pulang ke Jerman. Dia bilang gini sama saya, kamu besok jangan kemo, besok kamu pulang ke Malang. Langsung saya beri tiket pulang ke Malang. Dia dari Jakarta mau pulang ke Jerman, dia ke Malang mau ketemu saya. Akhirnya ketemu di rumah saya. Dia bilang begini, kamu sekarang masih sehat, masih bisa main tenis, tidak batuk, tidak sesak, tidak ada keluhan, badanmu masih kuat. Kamu jangan kemo. Nanti ditunda aja 3 bulan lagi. Kalau 3 bulan lagi kankernya bertambah banyak atau menyebar, kamu kemo. Ternyata ditunggu 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun. Jadi dari 2017 sampai tahun 2020 kanker saya ini tidak berkembang. Lah karena terus dia bilang, sementara ini ya kamu nggak kemo. Dia itu ahli TCM. Selain ahli kandungan, dia dokter ahli TCM. Dia bilang gini, pertama kamu sekarang akupunktur. Kedua, minum Chinese herbal, obat Cina yang digodok itu. Dia buatkan resep. Ketiga, kamu harus latihan meditasi. Meditasi. Saya tidak pernah kenal meditasi waktu itu. Ya karena sakit saya, kanker itu apapun kalau ada orang bilang ini bisa menyembuhkan, mesti saya coba. Sejak itu saya cari meditasi penyembuhan. Meditasi penyembuhan. Terakhir ini saya ketemu sama longitologi, saya ikut di Surabaya. Bedanya apa dari meditasi yang saya pelajari dengan longitologi? Kalau yang meditasi yang lain itu tidak ada buka cakra. Kita berusaha sendiri diajari meditasi untuk menggerakkan energi tubuh kita.
Dan lidahnya, kalau meditasi itu lidahnya ditekuk ke belakang, ditempelkan ke langit-langitnya mulut. Nanti sampai suatu saat kita bisa gerakan C-nya itu. Nah itu baru kita bisa mengobati diri sendiri. Tapi fitologi ini begitu ikut hari pertama seperti Bapak Ibu dibuka cakranya. Saya waktu itu di Surabaya nginep di rumah adik saya. Hari pertama dibuka cakra, yang saya rasakan telapak tangan saya ini seperti kesemutan dan terasa panas. Cuma di pikiran saya ini, karena saya dokter, mungkin saya tidak percaya, maaf ini, tidak percaya megang gini aja kok orangnya sembuh. Tidak percaya. Hari kedua, kebetulan adik saya itu perempuan dari Surabaya. Dia sudah 2 tahun stroke, usianya 70. Ini mulutnya ini agak metot ke kiri. Nanti kalau mau lihat di HP saya ini ada. Ditusuk jarum, di fisioterapi selama 2 tahun tidak bisa sembuh. Saya coba, karena saya tidak percaya tadi. Tak coba, saya pagi sebelum baksos, saya terapi setengah jam. Cakra 7, ya, sama ini, sama cakra 6. Kebetulan tangannya juga masih tangannya saya terapi setengah jam. Sore sebelum ikut pelajaran, saya terapi lagi setengah jam. Pada hari terakhir, saya itu kaget. Mulutnya yang mencong ke kiri itu bisa lurus. Lah itu saya percaya 100% bahwa fitologi ini sangat-sangat bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Nah ini pesertanya ini ada 100 orang lebih. Saya menganjurkan nanti setelah pulang ini dibiasakan. Saya tahu Bapak Ibu ini di sini dilatih meditasi cuma 5 hari. Itu belum apa-apa. Meditasinya belum apa-apa. Nah meditasi itu kalau tidak dilatih tiap hari, dia tidak akan tambah hebat. Saya pun dulu begitu, habis latihan meditasi pulang ke rumah ya, mau meditasi itu malas. Karena apa? Saya mau coba meditasi setengah jam. Untuk waktu yang 1/4 jam itu rasanya lama sekali. Tapi setelah saya biasa, waktu 1 jam meditasi itu rasanya cepat, nggak terasa. Nanti Bapak Ibu rasakan. Belajar langsung digunakan, belajar terus, jangan nggak digunakan. Kalau nggak digunakan sia-sia waktu 5 hari belajar di sini ya. Itu kita di fitologi ini dikasih ilmu gratis. Gunakan untuk diri sendiri karena kalau bisa nolong orang lain. Pengalaman saya, setelah sekian lama saya latihan meditasi, suatu saat itu kalau nafas ini sudah teratur dan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, seperti orang tidur, nah itu sudah bagus. Kalau sekarang baru ini ya kadang nafasnya nggak bisa diatur, kadang cepat, kadang lambat. Kalau sudah itu nanti pasti untuk mengobati diri sendiri sama orang lain pasti berhasil. Nah untuk latihan di Malang ini, kalau setiap Sabtu jam 2 siang di kelenteng ini ada baksos, silakan datang.
Saya kalau ini bisa datang semua, waduh senang. Karena pasiennya itu banyak di kelenteng ini. Sabtu jam 2. Kalau hari Selasa, itu ada di Wihara sama Giwiria di Jalan Telaga Bodas jam 3. Ya. Lah saya kembali ke penyakit saya. Saya cari belajar meditasi, ya. Badan saya masih kuat. Sampai tahun 2020, tanggal 14 November, saya ketularan pasien kena COVID. Padahal sebelum saya kena COVID, semua teman-teman dokter yang saya tahu kena kanker stadium 4 itu selalu mengingatkan saya, kamu hati-hati kalau praktek, jangan sampai ketularan pasien. Kalau kamu ketularan pasien, tidak ada obatnya. Karena paru-paru saya ini sudah dua-dua ini ada sel kankernya. Kok saya kena juga? Sudah, saya diisolasi di rumah sakit. Saya rupanya Pak Ongko dengar kalau saya diopname karena COVID. Saya dimasukkan ke grup WA-nya Pak Ongko yang terapi jarak jauh melalui HP. Jadi saya setiap hari HP ini yang grup WA dari Surabaya ini saya tempelkan di dada, terus tangan saya tempelkan di dada sampai 3 minggu, akhirnya saya bisa sembuh. Lah hari kedua saya dirawat di rumah sakit, istri saya ketularan. Di rumah itu cuma saya sama istri saya saja. Karena dia ketularan, dia nyetir mobil sendiri ke rumah sakit, diparkir, terus dia masuk isolasi, tapi tidak sekamar sama saya. Saya dengan meditasi, dengan pengobatan dokter, sudah mulai enak. Lah istri saya tambah nemen. Waktu itu sama dokternya, istri saya itu mau dirujuk ke rumah sakit umum untuk dipasang ventilator. Tapi rumah sakitnya waktu itu penuh. Kok ya Tuhan itu maha pengasih. Istri saya itu saya terapi terus. Dengan HP saya itu tak letakkan di dada, sama tangan saya letakkan di dadanya istri saya. Sekuat-kuatnya saya. Kok suatu malam jam 10:30 sambil nunggu rumah sakit umum ini ada tempat, ada yang datang itu membawa plasmanya orang yang pernah menderita COVID. Malam itu dimasukkan. Hari ketiga istri saya fotonya mau dicek bersih. Saya terapi sama tangan ini sama HP. Terus ini lagi ya hebatnya longitologi. Itu sudah terbukti. Hari ke-21 saya pulang bersama-sama dengan istri saya. Saya yang nyetir, dia yang mobilnya kan sudah di rumah sakit. Karena kalau orang COVID naik Grab itu supirnya nggak mau, ada orang sakit panas. Ya, itu yang kedua yang saya rasakan manfaat daripada longitologi ini. Setelah saya kena COVID pulang, saya pikir kan sudah sembuh. Tahun 2021, setengah tahun kemudian setelah saya sakit itu, rumah sakit yang RKZ Malang ini beli CT scan baru, mereknya GE. Terus saya bilang sama suster, nanti uji coba pasien pertama saya di CT scan. Saya kaget, yang tadi sampai 2020 kanker saya tidak berkembang. Tahu-tahu itu sudah 2/3, naik 2/3 ke atas kanan kiri. Nafas saya mulai sesak.
Ya. Nafas saya mulai sesak, saya ke dokter lagi tahun 2021 bulan Oktober saya mulai di kemo. Di kemo 2 macam, untuk paru dan untuk tulang belakang saya yang satu ruas mulai keropos, itu juga di kemo. Sampai bulan September tahun 2024, 3 tahun lebih saya di kemo. Ya. Tapi saya itu heran, 3 tahun lebih saya di kemo dengan obat yang bermacam-macam, gantian. Pertama diinfus, setelah diinfus 6 kali ganti pil. Ya. Sampai saya suatu ketika pernah yang terakhir itu selama 14 bulan terakhir saya dikasih pil yang harus diminum tiap hari. Harganya berapa Bapak Ibu? 1 bulan 30 biji itu harganya 120 juta. Saya nggak punya uang. Sampai dokternya ngasih resep itu saya nggak beli. Saya bilang sama dokternya, saya tak cari uang dulu. Tuhan itu lagi Tuhan itu ya Maha Pengasih. Dalam 3 hari saya itu dihubungkan dengan Yayasan Kanker di Jakarta. Saya bisa beli obat itu hanya 27 juta. Sisanya dibayar oleh Yayasan Kanker. 14 bulan dibayari Yayasan Kanker. Terakhir, ya jadi gini, orang di kemo, ini masalah kemo, pengalaman saya di kemo 3 tahun lebih. Kemo itu kan obat kayak racun yang membunuh sel-sel kanker. Tapi sel-sel tubuh kita yang sehat juga ikut. Berat badan saya itu turun sampai 66. Dari 80 turun ke 66. Begitu kemoterapi di stop bulan September kemarin, sampai sekarang berat badan saya sudah 76. Jadi kemoterapi itu sangat merusak tubuh kita. Nah ini ya, kalau ada famili atau saudara yang mau di kemo, ini pesan saya, karena pengalaman saya. Tidak apa-apa, tidak usah takut. Tapi ada syaratnya. Kita harus kuatkan tubuh kita dulu. Saya di kemo 3 tahun tidak apa-apa, karena saya tiap hari saya meditasi itu. Jadi tubuh saya kuat. Selain itu kebetulan saya juga saya suntik protein sel yang kayak stem cell itu. Seminggu sekali suntik protein sel. Tubuh saya kuat. Jadi saya tidak ada perasaan apa-apa. Biasanya orang di kemo kan gundul. Saya dapat 2 minggu di kemo mulai brodol. Tapi karena tubuh saya kuat, tidak sampai gundul. Baru tinggal separuh, rontoknya berhenti. Jadi tidak sampai gundul. Ya. Jadi kemoterapi itu pengobatan, tapi juga bisa mematikan. Sering orang itu meninggal bukan karena kankernya, tapi karena kemoterapi. Makanya kita latihan meditasi yang kuat. Andai kata kita suatu hari kena kanker harus di kemo, tidak usah takut. Kemo itu tidak ada apa-apanya. Ya. 2023 saya kena COVID lagi. Masuk rumah sakit lagi 3 minggu. Tapi karena pengalaman saya dengan meditasi itu, saya bisa sembuh. Saya dimasukkan grup lagi oleh Pak Ongko. Terapi jarak jauh, saya terapi lagi, saya terapi sendiri. 3 minggu keluar saya. Dan saat di rumah itu, orang kalau kena COVID, mandi aja nggak kuat.
jalan ke WC nggak kuat, mesti bawa oksigen, ya. Tapi sejak 1 bulan ini, oksigen di rumah saya yang besar-besar itu ada 3. Sudah saya kembalikan yang ke tempat penyewaannya. Sampai hari ini saya tidak pakai oksigen. Saya bisa bantu di acara ini dari awal. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan para bapak dan ibu, ya, meditasi ini sangat penting, terutama longitologi. Jangan dianggap sepele, manfaatnya besar. Saya sekarang bisa nyetir mobil sendiri ke Surabaya, bisa, dulu tidak kuat. Dulu ke kamar mandi bawa oksigen dulu, itu pun masih sesak, jadi harus pakai oksigen. Tapi puji Tuhan, hari ini sejak sebulan lalu saya sudah tidak pakai oksigen. Jadi sampai hari ini, ya, kan kanker saya masih ada. Yang tidak bisa saya lepas itu meditasi. Saya bangun tidur pagi, kalau saya masih bisa bangun, saya bersyukur, berdoa. Tuhan memberi nafas kehidupan sama saya yang baru, memberikan kekuatan, saya bersyukur. Malam saya dikasih berkat 1 hari, saya juga bersyukur. Setelah berdoa, saya langsung meditasi. Sambil telentang saya, karena kalau duduk lama tidak kuat. Telentang, tapi saya bisa meditasi antara 3/4 jam sampai 1 jam. Itu tidak terasa. Kalau dulu baru belajar terasa lama sekali. Kedua, sekarang yang saya jalani, saya sekarang medisnya, ya. Medisnya saya sekarang radiasi nuklir di Semarang. Ini sudah saya lakukan yang kedua kali. Jadi kalau ada yang kena kanker, nggak usah takut. Yang pertama kita cari Tuhan, karena manusia nggak ada yang bisa jamin bisanya bukan kanker. Kedua, cari dokter. Ya nanti biasanya kalau nggak dioperasi ya di kemo. Itu harus. Ketiga, tambahnya ya meditasi. Sekian, terima kasih.